Heri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Seno. Oh, Apa coba kabar? tunjukkan dong. Ini kan selalu kalau undang Heri ini, Bro Heri ini semangatnya membara dan luar biasa. Coba sekali lagi. Sehat, Her? Nah, Alhamdulillah sehat. kata orang bijak, soalnya orang-orang bersemangatlah yang makin mendekati tingkat kesuksesan. Nih, Amin. amin. Sobat Seno, ini untuk kesekian kali kita kedatangan tamu reguler, Bang Heri Eka Putra, yang sudah 3 bulan join di salah satu life insurance company besar di Jakarta. Ya. Pada rekaman lalu kita udah bahas ya bagaimana closing teknik kan ya. Ya. Jadi mau kita lanjut ini. Oke. Setuju kan nih, Bro Heri? Setuju. Setuju ya? Sip. Setuju ya. Jadi Sobat Seno, kita mau coba belajar dan mengambil inspirasi mengenai bagaimana mengatasi keberatan ketika kita melakukan aktivitas penjualan. Gitu ya, Bro Heri ya. Oke. Nah, ini kan kita udah nggak ketemu selama seminggu nih. Ya. Boleh dong diceritain ada apa di lapangan nih yang dialami. Mungkin ada kendala-kendala atau keberhasilan. Silakan, Bro Heri. Ya. Rutinitasnya pasti akan telepon ke teman, akan telepon ke saudara, atau telepon ke mantan teman-teman kantor terdahulu. Itu biasanya ada 1-2 kali lah telepon kayak gitu. Nah, kemarin ini saya sempat telepon ke inisial saja ya, D. Namanya D. Namanya Mbak D. Ya gitu ya. Nah, dia aktivitasnya seorang perupa. Gitu. Terus ngobrol lah, kita ngobrol. Awalnya greeting biasa. Terus saya ngajak untuk ikut dalam kanal rumah kita gitu. Awalnya itu greetingnya, terus begitu saya mau masuk ke intinya, mau masuk inti sebagai agent gitu, dia sudah sangat terburu-buru langsung bilang, wah saya lagi sibuk sama karya saya gitu. Saya lagi sibuk sama karya saya. Jadi nanti deh gitu atau enggak nanti Mas Heri kabari saya lagi gitu kan. Nah, begitu obrolan dialihkan sebentar, terus balik lagi ke situ, mau masuk lagi ke poinnya insurance tadi, tetap kekeh dia, maksudnya nanti aja deh Mas, itu saya lagi ada karya nih gitu. Jadi 2 kali tuh saya ya bukan di cut off sih sebenarnya, cuma dia karena lagi sibuk barangkali ya. Jadi waktunya tuh timingnya tuh belum pas gitu. Ya udah, karena dia sudah berbicara seperti itu, ya saya ngikutin omongan yang selanjutnya aja mengenai karyanya dia, mengenai aktivitasnya dia sehari-hari gitu aja. Supaya Sobat Seno jelas, interaksi dan komunikasi dengan Ibu D, sebutnya Ibu Dewi lah ya, dengan Ibu Dewi ini apa? Dengan lisan by phone atau tertulis WhatsApp? Enggak, telepon langsung. Teks. Oh, langsung telepon ya. Tugas saya kan memberikan saran-saran dan pendapat ya untuk Bro Heri supaya bisa ada solusi kan. Tapi sebelumnya, upaya Heri sampai mana untuk hal ini? Cukup sini udah berhenti dulu atau udah ada upaya lain lagi? Baru sampai situ aja? Baru sampai situ aja. Situ aja, oke. Ya, jadi gini Sobat Seno, apa yang dialami oleh Bro Heri ini, itu lazim lah terjadi di dunia penjualan apapun termasuk penjualan asuransi kan? Ya. Yaitu perkara timing yang tidak tepat untuk kontak prospek sehingga nggak dapet janji temu, kalau bahasa kerennya gitu kan, untuk ketemu kan. Ya. Jadi objektifnya kan untuk ketemu, sasarannya mau ketemu, bukan mau jualan dulu, kalau udah ketemu baru jualan gitu ya. Ya. Maka ada beberapa poin pembelajaran nih Bro Heri. Ya. Itulah mengapa kalau masih ingat kemarin, bukan kemarin, sebenarnya kemarin bahasa Jawa ya. Dulu kita pernah bahas barmait kan ya. Oh ya. Ya, barmait sebetulnya menggambarkan
data prospek atau profiling kan sebetulnya ya. Ya. Saya ambil contoh selain Bu Dewi lah. Nanti baru masuk ke Bu Dewi. Gunanya Barmaid. Kita tahu calon prospek kita adalah dokter. Dokter. Misalnya ya. Dan kita tahu dokternya ternyata praktek setiap jam 5 sampai jam 7 sore setiap hari. Gitu ya. Ya. Nah, itu kan gunanya data tuh. Artinya apa? Adalah kesalahan penjual sendiri kalau dia nelpon dokternya 5:30 sore. Lagi sibuk-sibuknya dong. Nah, itu kesalahannya. Nah, cuma karena Bu Dewi ini adalah perupa, yang dimana pekerjaan yang nggak rutin, mungkin berkaitan dengan mood, biasanya gitu kan kalau seniman ya. Kan kita nggak bisa prediksi kapan dia sibuk dan nggak sibuk, kapan dia mood atau bad mood or good mood ya. Betul ya? Jadi Bro Heri ini nggak salah, dicoba kan gitu, coba kontak. Kebetulan saja timingnya salah gitu kan. Ya, Herinya nggak salah dong, karena hak orang untuk menghubungi orang kapanpun. Gitu. Tapi yang hak orang juga untuk menolak nggak mau ditemuin kan. Gitu. Oke. Sebelum saya kasih gambaran nih Bro Heri mengenai solusinya gimana kan gitu kan? Iya. Ya. Nah, sedikit teori dulu. Jadi Sobat Seno gini, kalau menghadapi yang seperti ini, kategori keberatan sebetulnya jelas-jelas dianya sibuk kan, karena mengaku dianya memang lagi sibuk berkarya, betul ya? Tapi tersirat juga istilah kerennya tuh no hurry, gitu. Nggak mau buru-buru, nggak mau buru-buru untuk ditemuin, nanti aja kan gitu ya? Iya. Ya, secara teori keberatan umumnya ada 4 nih. Gitu. Selain no hurry tadi nggak mau buru-buru, no need, nggak merasa butuh, no money, nggak punya duit, nggak mampu bayar, harga yang ditawarkan terlalu mahal, yang tergolong di situ. Sama, kan ada, biasanya saya urutnya gini, no needs, no money, no hurry, no trust, nggak percaya. Ya. Wah, ini saya salut sama Bro Heri, dicatat nih, luar biasa. Nih. Boleh diulang nggak? Boleh diulang nggak apa aja? Boleh. 4 no tadi. 4 no-nya apa aja? 4 no-nya. Ya. No hurry, tidak buru-buru. Berarti nggak buru-buru, nggak mau buru-buru. Terus no needs, dia tidak terlalu butuh. Good. Ya. Terus no money, ada fulus. Emang nggak punya duit, ya. Sama? Udah, no trust, dia tidak terlalu percaya. Mungkin ada percaya, juga tidak terlalu percaya kayaknya. Iya, nggak percaya sama agen asuransinya, nggak percaya terhadap produk, nggak percaya terhadap perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, terus kan caranya gimana nih? Caranya ada 2 sisi nih, Bro Heri. Ya. Sisi mental dan sisi teknis. Nah, dua-duanya penting lah. Tapi yang lebih penting sisi mental sebetulnya. Ya. Yang saya maksud adalah hal biasa dalam penjualan yang namanya ditolak. Sebenarnya ditolak kan? Ditolak untuk mau ketemu. Nah, berarti mentalnya harus dibangun dulu. Biasa. Makanya untuk membangun mental perlu yang namanya data project 100 itu. 100 bank nama. Jujur, Heri udah membangun berapa nama? Ayo, sampai hari ini. Coba, jujur aja. 70, 60. Lupakan dia udah di qualifying atau belum ya. Udah berapa yang dicatat nama-nama itu? Ada berapa banyak? Sorry. 73 kali ya? 73. Nah, betul. Jadi kalau Heri mau jujur sama diri sendiri, berdasarkan statistik dan pengalaman senior-senior kita, 73 itu masih kurang kan. Minimum 100. Iya. Gitu. Jadi secara mental gini, istilahnya deh ya, kalau membangun mental kan gitu. Cuman 1 yang nolak, Ibu Dewi, masih ada 99 lagi yang bisa saya kontak. Nah, gitu. Oke. Apalagi kalau Bro Heri ingat statistiknya tuh. 10 orang yang dikontak menghasilkan 3 temu janji dan menghasilkan, saya salah ngomong, 10 prospek menghasilkan 3 temu janji dan dari 3 itu menghasilkan 1 penjualan atau 1 close. Gitu. Artinya apa? Kan
Kalau Ibu Dewi ini baru 1 dari 99 atau 1 dari 9 kan? Masih ada yang lain. Itu mentalnya dulu. Biar logis ya, logis. Sip. Logis. Mungkin pertanyaan gini, gampang atau enggak sih membina mental? Kembali ke kita masing-masing. Di dalam berbagai teori seminar sebagainya, pokoknya jadi penjual nggak boleh negatif thinking, positif aja gitu. Gitu. Oke ya. Ya. Oke. Kayak Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu salah satu temuannya adalah bola lampu nih. Jadi dia melakukan percobaan 999 kali, bolamnya belum nyala. Percobaan yang ke-1000 bolamnya nyala. Tapi mental yang dia bangun, nah ini menarik nih Sobat Seno, catat nih. Sebagai manusia biasa wajar ya kalau dia mengatakan gini, waduh, saya sudah mencoba 999 kali dan belum berhasil. Itu yang mental negatif. Tapi Thomas Alva Edison nggak bilang begitu. Dia tanamkan di otaknya, dia bilang, saya sudah mencoba 999 kali dan semakin mendekati keberhasilan. Itu care yang harus dibangun. Ya, sekarang tinggal dipertanyakan aja ke diri Heri sendiri. Saya mencoba kontak orang selain Ibu Dewi, udah berapa kontak sih yang saya buat? Jangan-jangan memang masih kurang gitu, Pak Heri. Coba berkaca sama diri sendiri. Kira-kira deh, dalam seminggu ini, sejak kita nggak ketemu, ya, dari hari Sabtu ke Sabtu lagi, ya kan? Minggu lalu hari Minggu ya? Ya pokoknya seminggu lah ya. Ya, Jumat ke Sabtu, seminggu lebih sehari. Ayo jujur, berapa banyak yang Heri sudah kontak seperti Heri mengkontak Bu Dewi? Kira-kira aja. Tapi jujur, nggak dilebih-lebihkan. 3. Menurut Heri itu kurang apa cukup atau lebih? Kurangnya kurang banget apa kurang biasa aja? Kurang banget. Kurang banget, ya udah itu jawabannya. Di standar penjual asuransi ya, minimum 3 kontak sehari. Minimum. Gitu. Rutin. Jadi kalau 3 seminggu kurang banget. Gitu. 15. Analoginya seperti kemarin, rekaman lalu. Kita berada di satu empang gitu kan, mau mancing gurame atau ikan mas. Tentu peluang berhasil mendapatkannya 1 ikan, kalau kita naruhnya cuma 1 kail dibanding 15 kail, peluangnya lebih gede yang 15 kail dong. Ya kan? Iya. Itu mentalnya dulu. Lalu teknisnya gimana kan gitu? Tadi mental ya, teknis ya. Teknis. Oke. Jangan push. Jangan paksa. Jangan tunjukkan kita itu pengen banget ketemu karena dia merasa nggak nyaman. Pasti itu ya secara manusiawi. Sama kan kita tiba-tiba ditelepon telemarketing dari penjual, maaf ya, kartu kredit tanpa agunan, keanggotaan hotel kan seringkali kita juga terima telepon ya mungkin ya. Atau dihubungi lewat email, WA masuk. Saya hari ini masuk tawaran 2 properti. Entah dapat data dari mana. Gitu. Artinya kalau Bu Dewi dipaksa masih nggak nyaman kan ya. Jadi secara teknis tetap positif. Ya. Gitu. Jadi kalau dalam jangka pendek itu masih agak-agak ya gampang lah ya, maksudnya masih pasti akan nolak lagi. Belum tentu juga. Nah, itulah Bro Heri, itu yang namanya pikiran negatif. Otak kita nggak mau dengar kata no atau tidak. Kan kayak tadi kalimatnya gitu. Ya kalau dalam jangka pendek ya jangan-jangan nggak ketemu ya. Kan kita nggak pernah tahu kalau hari ini apa yang dikaryakan selesai, besok udah santai. Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Betul ya? Enggak, saya agak keras, betul kan? Jadi tanamkan di otak gitu. Nah, gitu. Nah, caranya gini. Terima kasih Bu Dewi. Ya, waduh luar biasa ya. Ibu ini sibuk sekali. Sehingga karya yang Ibu buat pasti akan jauh lebih baik hasilnya ketika Ibu penuh fokus dan konsentrasi. Gitu kan ya? Pujian. Iya. Oke. Mungkin pertanyaannya, terus kalau hari ini, lusa, hari ini, besok, lusa, apa yang harus Heri lakukan terhadap Ibu Dewi? Ayo tanya dulu. Kira-kira. Rencana Heri apa? Bayangan Heri apa? Kepada Bu Dewi dulu.
nanyain apa karyanya sudah selesai. Wah, gitu. Jangan bicara tujuan utamanya. Tujuan utama datang kan ceritanya tadi mau mengajak dia untuk jadi narasumber secara live gitu ya di kanal rumah kita. Ujung-ujungnya juga mau mengajak dia untuk bermitra dengan kita sebagai klien di perusahaan asuransi kan gitu. Ya. Betul. Kata kuncinya jadi keep in touch gitu. Ya. Oke. Lebih dari itu saran saya, Bro Heri, tawarkan bantuan. Itu namanya teknik apa ya? Building rapport, membangun hubungan. Tawarkan bantuan kepada dia yang ada benefitnya untuk dia. Gitu. Ntar saya beri contoh, tapi Heri dulu. Bentuk tawaran bantuan apa yang bisa dilakukan seorang Heri Eka Putra terhadap Dewi yang perupa seniman? Nah, bantuan apa yang ada manfaatnya langsung? Coba pikirkan, coba apa? Ting gitu. Koride nggak? Nunggu dulu dia nih. Boleh minum dulu kalau panik ditembak gitu. Banyak kan? Banyak. Nggak keluar satu ide pun. Ada ya. Apa? Coba bantuan apa? Dia kan kalau sudah selesai satu karyanya, Ya. pasti kan banyak makan bahan tuh. Nah kan, kita tawarin aja. Wah, ini bahan-bahan yang ini kira-kira kalau sudah tidak terpakai, gitu kan? Saya ini aja, misalnya saya bantu bersihkan gitu kan, apa segala macam kayak gitu. Wah, luar biasa itu ketulusannya. Jadi tawaran untuk membersihkan sisa bahan. Ya silakan kalau Heri merasa tulus melakukan itu juga sesuatu yang nggak salah ya. Saya beri contoh lain yang lebih praktis deh, yang nggak terlalu membuang energi dan waktu. 2 aja deh, nanti Heri kembangkan sendiri loh. Tugas penjual itu harus kreatif. Ya. Nih, kita punya 5 fungsi jari, Heri. Kreativitas itu digambarkan dengan kelingking. Karena kelingking yang paling kreatif kan. Tuh, kreatif. Tuh, kreatif ya. Nanti saya jelaskan jari yang lain. Oke. Yang santai aja, tawarin bantuan misalnya berupa informasi. Itu yang paling sederhana ya. Iya. Informasi apa? Googling, siapa tahu Heri nemu dalam waktu dekat ternyata ada pameran seni rupa. Entah di Bentara Budaya atau kalau tim udah lagi direnovasi ya. Entah di mana ya, di kedutaan besar apa mungkin, di galeri seni mana gitu. Sekedar informasi, kan gitu ya. Bu Dewi, ini ada informasi mengenai akan ada pameran di bulan September. Barangkali informasi ini berguna untuk Ibu memamerkan karyanya. Gitu. Nggak mahal kan memberi informasi gitu, cuma googling doang ya. Tuh, kan gitu ya. Oke, bantuan yang lain. Tawarkan menjual. Bisa. Bu Dewi, karya yang Ibu buat tentu bernilai seni tinggi ya. Izinkan saya membantu menceritakan ke teman-teman saya, mempromosikannya, supaya bisa membuat orang lebih sadar berkesenian dan siapa tahu ketemu kolektor yang menyukai karya Ibu. Gitu. Tapi nggak boleh bual. Kalau memang Eri ada 1-2 teman yang memahami seni, kan kemungkinan beli. Karya seni kan nggak bisa dinilai seperti barang nyata ya. Bisa mahal banget gitu. Nah, hal-hal yang lain Heri harus pikirkan gitu. Tapi yang penting Heri nangkep nggak? Tujuannya untuk apa? Menawarkan bantuan tujuannya. Ya, betul. Keep in touch. Gitu. Secara alami dan manusiawi dan naluri, kalau Heri keep in touch terus, setiap Heri ngomong begitu, dia benaknya akan ingat. Oh iya, Heri sebetulnya pengen ketemu nih. Ntar ada timing di mana dia udah lowong, harapannya malah dia yang memberitahu Heri, iya, Bang Heri dulu ada rencana apa sih sebetulnya mau datang, saya agak lupa. Gitu. Ada timing. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Iya, balik lagi cerita lama di rekaman kita yang pertama, mau ngerayu adik kelas di kampus gitu kan. Kan gitu, mau datang ke rumahnya kan berarti ketemu kan, janji temu, mau ngajak ke bioskop.
Kalau dianya pas timingnya nggak pas kan memang nggak pas ya. Aduh nggak bisa nih, gue lagi ada acara keluarga kan gitu ya. Keep in touch kan. Ya. Good. Itu keberatan yang no hari, nggak buru-buru. Kalau udah ketemu, no harinya itu bisa dipelintir dikit sih sebetulnya. Nanti kalau udah ketemu, justru kalau orang nggak merasa buru-buru, kita kasih solusi keterdesakan gitu, urgensi gitu. Nah, kalimatnya nanti Heri bisa latih, tapi karena Heri belum ada kasus di mana ketemu, sekarang bekal awalnya dulu, nanti detailnya bisa rekaman lagi kita ya. Bisa. Ya. Jadi kalau orang no hari itu nggak mau buru-buru, nanti kita sebagai penjual akan bilang begini. Anggap Heri prospek, saya agen ya. Ya. Role play nih, role play. Mengatasi keberatan kalau udah ketemu dia. Misalnya gini kalimatnya. Aduh, gimana ya? Saya timbang-timbang dulu deh. Itu soal contoh no hari kan gitu. Atau saya rundingkan dulu dengan pasangan saya. Atau nanti deh saya juga coba prioritas kebutuhan yang lain dulu, belum ada alokasi untuk bayar premi, itu kan no hari itu deh. Ya. Nah, respon kita sebagai penjual nanti ini kalau udah pas ketemuan, sudah gampang ya. Tunjukkan keterdesakan tadi. Kalimatnya begini, Pak Heri, saya sampaikan informasi Pak ya. Sebetulnya sekurang-kurangnya ada 3 kerugian ketika orang menunda membeli polis asuransi. Mau dengar Pak? Nah, gitu ya. Nih, Pak Heri. 1, bukankah musibah itu bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun? Betul nggak, Pak Heri? Artinya orang meninggal kan bisa, habis main bola bisa meninggal, orang lagi sholat aja bisa meninggal kan gitu. Sudah siapkah dia meninggalkan keluarganya yang harus melanjutkan hidupnya? Itu poin pertama ya. Poin kedua, kerugian kalau menunda belum tentu dia diterima oleh perusahaan asuransi. Betul. Kenapa? Karena sejalan dengan bertambahnya usia karena dia menunda, mungkin faktor kesehatannya sudah semakin menurun ya. Sehingga perusahaan asuransi akan melihat juga faktor kesehatannya, dan gak semua orang diterima di asuransi ya. Kalau udah sakit-sakitan, perusahaan asuransi juga nggak mau. Gitu. Ada kerugian yang kedua. Barulah yang ketiga. Jadi ketahuilah Pak Heri prospek nih. Semakin kita menunda, sebetulnya semakin mahal premi yang harus Bapak bayar. Gitu. Betul. Di mana-mana perusahaan asuransi manapun, pasti orang yang usianya 50 tahun dibanding orang yang usianya 25 tahun, preminya mahalan yang 50 tahun untuk uang pertanggungan yang sama. Nangkep kan idenya? Wah, dicatat kayak ini. Sobat Seno Heri ini rajin mencatat nih. Boleh diulang nggak untuk ngecek kecatatannya? Ada 3 Wah, 3 apa? alasannya. Enggak. Iya, ada 3. Alasan orang menunda. Kerugian kalau menunda, bukan alasan orang menunda. Dari kerugian kalau dia menunda ya. Iya. Kerugian. Ya. Satu. Pertama kan, meninggal itu kan bisa kapan aja. Iya, sih. Meninggal itu kapan aja. Bisa lagi senam, bisa lagi yoga, bisa lagi sholat, dan segala macam. Iya. Sehingga kalau terlalu lama menunda, nanti keburu meninggal, ya, penyesalan tiada akhir. Oke, good pakai bahasa Heri, boleh. Apalagi? Yang kedua, kesehatan. Kan kalau orang semakin menunda, umur kan makin bertambah. Makin tua, kemungkinan kesehatannya menurun itu ya makin besar gitu kan. Ya. Nah, nanti susah diverifikasinya kalau udah banyak penyakit. Ya, dalam bahasa asuransi diseleksi risiko dinilai, namanya underwriting. Ya. Proses menilai dan menyeleksi risiko. Terus yang ketiga, ya, nyimak dia nih, hebat juga nih. Salut. Semakin menunda, semakin mahal dia preminya, Bu.
Nah, iya betul, betul. Oke, good, great. Oke, cakep ya. Jadi Heri banyak menarik pelajaran dari ngobrol-ngobrol kita ini kan. Oh Banyak iya. menarik insight. Nah, ini dengar-dengar sebelum kita rekaman, katanya juga Heri coba kontak seseorang keluarga cukup dekat di kota lain ya, di Surabaya. Ya, itu Coba sepupunya istri. sepupu istri. Sepupunya. Ceritain nih apa yang dihadapi dan apa yang udah Heri lakukan, terus bisa saya bantu. Silakan. Saya sebenarnya memantaunya itu sudah agak lama nih, ini sepupunya istri ini. Yang Ya. jadi sepupunya itu istrinya ya, artinya yang perempuannya yang jadi sepupunya istri. Jadi suaminya sih sepertinya hebat lah ya, ini kerjanya walaupun udah. Saya bidik dia nih, terus saya bidik dia, saya ngomong sama istri gitu loh. Ngomong istri, Bu, kayaknya si taruhlah si Mawar gitu ya. Bu, si Mawar Ya, ini, Mawar boleh. si Mawar kayaknya kalau di prospek buat BNI ayah oke nih, gitu kan. Terus coba dong bantu approach gitu kan. Nah, setelah itu istri langsung WA gitu. Pokoknya dia berdua WA-an lah gitu. Nah, kesimpulannya dia langsung bilang, ya itu si Mawar itu kan dia ex sebuah asuransi gitu loh. Ya. Sebuah asuransi jiwa yang terkenal juga gitu kan. Dia itu gitu loh. Sorry, ex itu dia mantan karyawan atau mantan agen asuransi? Kayaknya mantan agent juga. Agent juga, oke, di perusahaan ABC ya, oke, terus? Terus udah, mungkin dari hasil WA itu istri menyimpulkan, kayak udah dimasukin ke company-nya dia yang dulu, gitu bilangnya. Gitu. Oke. Terus? Ya, setelah gitu, karena kan saya pikir karena dia udah memiliki asuransi di company lain, saya stuck tuh di situ tuh, mau gimana nih cara mengatasinya? Itu apa sebuah keberatan atau tidak? Kayak gitu. Udah ada kontak langsung belum? Heri dengan Ibu Mawar tadi? Belum. Saya belum. Karena kan baru lewat istri. Karena kalau pintunya sudah dibuka, kalau istri ini, kalau pembuka jalannya dari istri sudah oke kan, saya masuk. Ya, kalau Heri nanya pendapat saya, ditanya apakah ini sebuah keberatan atau tidak, jawabnya bisa ya, bisa tidak. Bisa iya kalau memang Heri sudah sempat kontak atau lihat tegas-tegas lewat istri Heri, lewat Ibu Heri bilang, maaf, saya sudah punya polis di ABC Life, saya nggak berminat membeli polis lagi dari company lain. Itu jelas keberatan. Itu namanya no need, nggak butuh. Udah sampai situ belum? Saya perlu bertanya karena solusi bertuan. Belum sampai situ ya, masih jauh ya? Masih jauh. Nah, kalau memang belum sampai situ, kita juga belum bisa memastikan atau mengkonfirmasi ini keberatan atau bukan. Nah, sekarang saya mau kasih saran, Geri, boleh ya? Boleh. Ada yang kelihatannya berkesan, koreksi kalau saya salah. Ini ada langkahnya yang terlalu melompat, Pak Heri. Jam lompat. Gitu. Jadi minta tolong istri untuk menceritakan bahwa suami sekarang sudah bekerja di agen asuransi dan istri yang kemudian menjajaki kemungkinan ada terjadi bisa pembelian nggak di tempat Heri bermitra kan Heri bekerja, gitu ya. Itu sebetulnya jam tuh lompat seolah-olah mau closing gitu ya. Iya, ya kan bisa kita nggak tahu Heri benar-benar nyimak nggak apa yang percakapan detail antara istri dan sepupunya, simak bener nggak? Nggak tahu. Ya dia kan dia WA-an tuh, WA nggak telepon. Dari hasil WA itu istri menyampaikan saya gitu, ya dia udah begitu.
Iya betul. Jadi kayak ada yang lompat ya. Ya sama kembali ke dunia kampus waktu di video yang dulu. Kalau tiba-tiba kita belum kenal, belum dekat gitu, mau jadi pacar gue nggak? Ya, gitu, dia kaget gitu. Dia udah, gue udah punya pacar, nah, gitu. Kalau gue udah punya polis. Jadi kalau gini, saran saya gini, mengenalkan orang lewat orang lain boleh saja, boleh. Tapi istrinya Heri harus di-coach. Kata-kata apa yang pas untuk disampaikan. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya Heri ingin disampaikan, bahwa dikampanyekan bahwa suami saya sekarang financial consultant di XYZ Life, dan dia tugas utamanya adalah membantu banyak orang untuk membuat perencanaan keuangan, boleh itu, boleh. Tapi kalau udah masuk kepada proses penjualannya, sebaiknya langsung Heri kan gitu. Ya, iya. Oke. Nah sekarang kita agak berimajinasi kalau gitu, untuk bersiap-siap gitu. Anggap Heri dapat kesempatan kontak sama dia, entah lewat Zoom, lewat video call ya. Dan ditemukan fakta bahwa dia udah punya polis kan gitu. Gimana dong ngatasinnya kalau orang udah punya polis di tempat lain, betul kayak? Ya. Betul nggak? Kan poinnya itu yang penting kan? Ya. Saya kan orangnya suka pakai analogi ini supaya mudah dicerna oleh Sobat Seno juga nih, Bro Heri. Jujur-jujuran yuk. Dan saya juga jujur-jujuran. Di rumah punya sepatu untuk kerja, untuk kantoran. Di rumah sekarang. Ada. Ada. Sepatu untuk khusus olahraga, lari pagi atau jalan, ada juga. Ada. Sepatu bola? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada Heri hobi bermain bola ya? Iya. Nah, sebetulnya apa yang sedang mau saya coba gali dari Heri? Yang Heri tangkap. Kok saya nanya-nanya sepatu? Apa sih maksud dan tujuannya Seno nanyain sepatu? Dalam konteks coaching kita ini. Yang Heri tangkap apa? Ayo mikir. Kalau lu mikir nanti rambutnya tumbuh. Terbalik. Iya. Ini gue tumbuh tuh. Iya. Kebutuhan. Iya. Tuh dia. Tuh. Banget. Kurang satu. Dua jempol. Ini sedang menjajaki kemungkinan kebutuhan lainnya untuk sepatu yang belum dimiliki. Jadi kalau saya penjual sepatu, sementara saya simpulkan, wah Heri belum punya sepatu bola. Gimana caranya nanti saya akan bujuk Heri untuk membeli sepatu bola. Nah ini boleh dicatat, boleh diingat. Ya. Kata pertama yang paling tepat ketika tahu bahwa orang itu udah punya polis ya. Pertanyaan yang paling tepat, yang paling efektif, tanyakan alasan dia membeli polis untuk apa. Alasan atau tujuannya. Gitu. Itu. Tanyakan. Sebut saja tadi namanya siapa? Bu Mawar ya. Anggap Heri dapat kesempatan untuk nelpon langsung deh gitu ya. WA call deh. Atau WA video call lebih bagus lagi. Karena bisa tahu gestur kan. Bahasa tubuh. Halo Mbak Mawar. Aduh gimana kabarnya? Selamat ya. Berarti Mbak Mawar hebat loh. Sudah punya kesadaran berasuransi dengan punya polis di ABC Live. Kan gitu. Kasih pujian dulu. Ya. Mbak Mawar waktu itu boleh tahu nggak alasan membeli polisnya apa ya? Atau tujuannya apa ya? Nah gitu kan. Alasan dia bisa keluar jawaban macam-macam kan. Mungkin jawabannya, oh untuk pendidikan anak bisa. Untuk pensiun bisa. Untuk dana penggantian pendapatan kalau ada apa-apa dengan saya bisa. Untuk alasan kesehatan bisa. Kan banyak sekali kebutuhan orang. Berarti Heri melihat, mendengar, ada kebutuhan lain yang belum di cover. Iya, kayak sepatu tadi. Oh, sepatu kantor punya, sepatu olahraga punya, sepatu bola belum nih. Tinggal dikipas kan. Emangnya Pak Heri nggak kangen main bola lagi? Kalau ada undangan yang kemudian menuntut untuk silaturahmi gitu. Nah, ini saya beri solusi Pak. Jadi dia bukan jual sepatu. Saya beri solusi supaya kaki Bapak nggak kena injak orang lain di lapangan gitu ya. Ngomongnya begitu. Nah, sama kepada Bu Mawarna tadi, oh
Selamat ya kalau gitu, kalau si kecil udah dibeliin asuransi pendidikan gitu. Kan gitu ya. Nah, Bang Omar, kira-kira kalau 10 sampai 20 tahun lagi dari sekarang, Bang Omar rencana pensiunnya apa sih? Gitu. Atau rencana di hari tuanya apa? Saya nggak tahu dia pencari nafkah atau suami yang pencari nafkah. Suaminya. Suami ya, berarti kita mau tuju suaminya kan. Ya, boleh dong dikorek-korek dulu. Karena jawaban orang bisa macam-macam di hari tua. Ingin pensiun nyaman, ingin berlibur, ingin punya modal untuk usaha, kan gitu ya, ingin naik haji. Gitu. Itunya yang kita dengarkan, itunya yang kita tangkap. Produk bisa macam-macam. Nanti kita bahas lebih lanjut deh kalau Eri udah nemuin kasus yang gitu. Logis ya? Sip. Itu namanya no needs. Karena dia merasa nggak butuh, udah punya polis. Supaya dia ada needs, supaya dia ada kebutuhan, kita yang create needs-nya gitu. Dengan menanyakan. Atau cara lain juga Eri boleh. Mbak udah jaga-jaga belum? Ini kan kondisi pandemi nih ya. Maaf ya amit-amit, saya doakan Mbak Mawar sehat terus. Ya tapi namanya manusia ya, kadang kita sering apes ya. Umpama nih, kalau ada seseorang yang tiba-tiba masuk rumah sakit, kan perlu biaya rawat inap ya Mbak. Kira-kira menurut Mbak Mawar, jalan yang paling murah dan mudah apa ya? Nanti masuknya ke asuransi kesehatan. Gitu. Oke Bro Heri. Nah, kira-kira ini udah lumayan panjang diskusi kita ya. Ya. Jadi nggak saya teruskan dulu, takutnya Sobat Senonya juga kebanyakan. Biasanya gini, kalau orang kebanyakan yang dimasuk informasi kayak gelas gitu, diisi air, tumpah kan malah ya. Ya. Kita tutup dengan Heri membuat resumenya deh. Learning point apa, poin pembelajaran apa, biar sekaligus buat saya dapat feedback, Heri nangkep nih gitu. Boleh nggak? Lanjutkan. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini untuk bagaimana mengatasi keberatan adalah jadi itu kita harus memperbaiki mental, karena orang keberatan itu bisa aja langsung menolak dengan beberapa argumen ya, no hurry, no needs, no money, no trust tadi. Gitu. Nah, kita sebagai agent harus juga memperbaiki mental. Yang kedua masalahnya adalah teknisnya. Kalau seorang agent insurance itu kalau ditolak itu sebuah hal yang biasa. Ya. Manusiawi. Ya. Naturalis. Boleh, natural. Nah, tapi kalau sudah ditolak jangan langsung surrender, ya enggak? Gitu. Surrender maksudnya? Jangan menyerah gitu. Oh, menyerah. Kita sudah bangun mental. Kita sudah bangun mental gitu kan. Dan juga kalau misalnya ditolak juga jangan langsung tinggalkan gitu. Harus keep in touch. Tapi jangan memaksa. Gitu. Yeah. Kalau perlu kita tawarkan bantuan. Nah, yang terakhir adalah jadi kalau si prospeknya bilangnya nanti aja, tahun depan aja lah, itu kan menunda berarti kan. Nah, takutnya kalau menunda, umur kita tidak ada yang tahu, semakin berumur penyakit makin beraneka ragam, gitu kan. Terus kemungkinan besar preminya akan mahal, gitu. Ini kesimpulan yang hari ini, ilmu yang saya dapat hari ini adalah sebuah ilmu yang luar biasa untuk membangun mental seorang agent. Ada lagi dari Heri? Saya dengarkan dulu aja. Udah cukup. Udah. Ya sudah, ada tambahannya tuh tadi, kalau ada keberatan yang sifatnya no needs, nggak butuh, kan gitu ya. Ya. Kita tetap ya tadi yang kasus Mawar Surabaya kan. Ya. Kita coba gali lagi kebutuhan lain yang belum tercover atau terpenuhi. Gitu kan? Oke. Baik, Bro Bri, sebelum saya tutup, ini suara saya masih jelas ya? Masih.
Ya, ada sedikit gangguan internet tadi ya. Your internet unstable gitu. Di luar recording kita kan Eri sempat bercerita bahwa gimana nih Coach Seno kalau ada kendala di mana alat kerja kita lagi rusak atau nggak berfungsi maksimum gitu Heri ya. Handphone Ya, dalam hal ini ya. ya, 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 ya. itu dia kembalinya yang kelingking tadi tuh. Jadi penjual harus kreatif nih, jangan kemudian kan patah arang atau putus asa atau jadi bete gara-gara alat yang nggak mendukung ya, kan gitu, gitu ya. Ya mungkin harus dicari ide-ide kreatif kali. Umpama gini, kalau kepentingannya untuk biasanya kan setiap perusahaan kasih pelatihan ya lewat Zoom ya, umpama dengan kondisi pandemi gini, ya kan? Ya. Sementara untuk Zoom itu Bro Heri kan butuh handphone. Nah, handphonenya lagi rusak gimana nih kan gitu kan, cepat panas dan sebagainya kan gitu ya. Ya. Ya harus ada solusi lain gitu. Solusi yang paling murah dan mudah apa sih? Datang ke kantor mungkin. Kenapa ke kantor? Di setiap kantor di perusahaan-perusahaan tempat Heri bekerja biasanya selalu ada wifi dan orang-orang ada satu dua atau buat janji dulu sama agen lain untuk Zoom bareng. Itu cara paling mudah dan murah. Zoom bareng. Dan itu terjadi di beberapa kantor. Jadi dalam satu akun Zoom yang dengar dan lihat banyak. Jadi ilmu tetap dapat dan nggak berbayar. Itu salah satu cara Bro Heri. Nah, kalau PPKM-nya sudah lewat cara lain yang murah juga, nggak terlalu mahal, ya ke warnet. Saya kira di Jakarta masih ada ya warnet ya. Ada nggak ya? Masih. Belum hunting lagi, belum Ada. hunting. Nggak usah bingung gini. Kalau Heri datang ke Snappy aja tempat fotokopi itu, Oh ya. datang di Jalan Bangkaraya sana, iya ada sekitar 4 sampai 5 desktop PC komputer. Oke. Itu bisa ngeprint, bisa bikin sesuatu, bisa ada koneksi internet juga, bisa nge-zoom di situ sebetulnya. Gitu. Gitu. Karena Heri bukan sebagai pembicara kan, walaupun ada orang di sebelah kanan kiri, bawa ini aja sendiri. Itu cara lain juga, Bro Heri. Bisa. Sip. Oke. Gitu dulu Bro Heri ya. Ini ada gangguan pada internet saya, tapi yang penting udah tercover ya diskusi kita ya. Sip. Ya. Sip ya. Terima kasih ya Bro Heri udah Ya, banyak saling berbagi kita. Semoga sukses dan jumpa lagi pada rekaman berikutnya. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.